Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suparni dan ini anak saya Anastasia, umur 14 tahun. Kesehariannya di rumah ya, kalau saya masak gitu, kalau biasa gitu, kalau masak maunya tuh kayak mau ikut tapi kan nggak bisa. Terus nanti ya udah cuma nonton TV, nanti duduk tuh sambil nyanyi. Lagi kalau jam 12:30 kan ada itu acara brownies itu loh. Oh iya. Nah, itu kan pasti ada lagu-lagu toh. Udah mau mulai gitu udah tahu, langsung depan TV. Pantengin terus. Ya. Tapi seringnya tuh duduk di situ. Di tempat duduk situ. Lihatin saudaranya ngapain gitu. Terus nanti kalau enggak di situ depan situ ambil sendok apa gelas plastik itu buat mainan sendiri. Kalau Tasya ini yang nggak disukai sama Tasya gitu apa ya Bu ya? Apa ya kalau dia ini, kalau seandainya kita mau ajak gimana ya, yuk makan apa mandi, kalau belum mau nanti biasanya pasti ngamuk, nggak mau ya, pasti nangis apa mukulin kepala sendiri gitulah. Kalau ini apa yang deketnya gitu dilempar, ada barang di samping itu kalau dipaksa nggak mau dianya, harus pelan-pelan. Kalau mungkin kalau diajak yuk mandi gitu, kalau belum mau harus pinter-pinternya kita, mungkin kita harus kasih kayak diajak digamelin apa gitu baru mau diajak dalam sepur-sepuran gitu baru mau masuk apa. Nama saya Nurih Prayetno, usia 35 tahun. Ini nama Anastasia Clara Alicia, umur 14 tahun. Sekolah di SLB PGRI Trimulyo. Ya, kalau kegiatan saya sehari-hari kerja di proyek, Mas.
cuman kerja di proyek aja. Ya kalau ada sampingan cuman di sawah. Gitu. Pulang kerja ke sawah untuk cari tambah-tambah. Tasya ini kan biasanya sekolah ya tiap hari sebelum pandemi. Sekolah ya. Kalau sebelum pandemi dan pas pandemi ini ada perbedaannya nggak? Ya gimana ya? Dibilang ada cuman sedikit, nggak ada ya memang nggak ada ya, cuman seperti inilah kesehariannya, cuman kadang cuman ya main-main, gojekan cuman gitu. Dari pihak sekolahan cuman ada tugas-tugas itu cuman kasih kayak umpama suruh nyapu itu aja harus didampingi orang tua. Kalau mau siram bunga juga harus didampingi, cuman itu kegiatannya. Dari pihak sekolah kasih kegiatan gini harus ada pendampingan, kalau nggak ada dampingan nggak bisa. Salim dengan raya, salim. Salim. Salim, salim raya, salim. Waktu umur jalan 5 bulan tuh waktu gempa itu jatuh, jadi posisi perut kebanting, terus sama ayahnya diseret tuh, kalau enggak gitu nanti kejatuhan dari atas. Saya dulu ya. Berarti itu jatuhnya tengkurap gitu ya, Bu? Iya, mau lari langsung bruk gitu tengkurap. Habis itu langsung sama ayahnya diseret. Kalau enggak ayahnya enggak refleks nyeret gitu, nanti saya kejatuhan ya dari yang di atas. Yang gempa 2006 tuh loh, yang besar tuh loh. Itu kan hamil jalan 5 bulan. Terus waktu lahiran biasa sih, cuman umur 2 mau jalan 2 tahun kan ini baru belajar jalan. Baru belajar jalan gitu 1-2 langkah jatuh. Jatuhnya enggak duduk, tapi Ke belakang, Bu. iya, ke belakang berdiri. Iya. Berarti pas menyadarinya si Tasya ini memiliki kebutuhan khusus tuh udah dari kecil atau dari pas jalan itu? Enggak. Mau umur 3 tahun. Kok lambat bicara, jalannya kok kurang lancar bicara, kok gitu. Dulu itu langsung kita gimana ya, sebagai orang tua sih ya maunya itu mumpung masih kecil ya moga-moga bisa sembuh, kita bawa ke rumah sakit Panembahan. Ya obatan tradisional di daerah Klaten yang jauh banget udah pernah, di daerah Parangtritis Kretek itu juga pernah. Ya kemana sih kalau ada orang yang bilang mau dibawa ke sana gitu, insya Allah pasti saya suruh ayahnya nganter ke sana gitu. Dulu itu kan pertama kali kan itu udah tahu langsung ada yang nawarin tinggal di Yakum, kita ya ikut ke Yakum lah. Tapi ya di sana alhamdulillah lah ya sedikit ada perkembangan badannya, bisa ada tumbuh besar. Di Yakum juga, di Yakum itu juga autis katanya, gejala autis. Yang keduanya kita bawa ke Panembahan Senopati spesialis anak. Di situ ada gejala plek. Udah kita bawa ke spesialis anak sama Bu Larasati. Dulu kan di Miris itu, di Makam Pahlawan situ. Terus
di Panembahan Senopati itu diterapi, terus disuruh beli apa itu sikat, peralatan sikat gigi lah khusus buat gigi sama lidah juga udah, terus di ronsen juga udah pernah. Dalam kalau yang di alternatif tuh ada dipijit di sarafnya, dipijit dalam-dalam. Ini berapa? Itu sama di kayak di listrik nggak tahu. Terus kalau di dalam, kalau di apa di kretek itu pengobatannya kayak itu kagak tahu ya, pakai kapas diginiin terus katanya ada kotoran gitu. kurang puas sih kalau di kretek itu. Sejauh ini Carlita itu paham apa belum kondisinya kakaknya itu apa ya? Kayaknya masih perlu dikasih tahu lagi sih. Oh sekarang itu kadang suka apa ya? Suka Mary. Kalau mbaknya mandi dimandiin, apa makan diambilin gitu kadang suka komplain. Suka komplain. Bu, Mbak Tasya itu udah besar kok nganu toh, masih apa-apa masih dianu ibu gitu. Lita mak anu yang kecil kok mak anu apa sendiri gitu, masih ada komplain-komplain kayak gitu. Jadi ya harus pelan-pelan lah dikasih taunya. Kalau saya kalau menjelaskan tuh nganu, cuman kasih tahu kalau Mbak Tasya itu kondisinya kayak gini, kalau Lita kan kondisinya enak, punya teman banyak, bisa main-main. Kalau mau apa-apa bisa bilang, kalau Mbak Tasya kan enggak, cuma kayak gitu. Kadang-kadang cuma nanya, Bu, kalau nanya soal kondisi mbaknya, kadang-kadang suka tanya gini, Bu, nah Mbak Tasya ini kalau dibawa ke rumah sakit bisa kayak Lita enggak, kayak gitu. Iya suka tanya gitu. Terus kalau seandainya kalau sakit itu di rumah sakit Mbak Tasya supaya bisa kayak Lita diapain Bu? Oh, cuman kayak gitu-gitu nanyanya terusnya. Iya. Lita sayang ya sama kakaknya kayaknya. Iya, emang gimana ya, harus dari kecil harus dikasih tahu sih, diajarin supaya sayang sama kakaknya sih. Dia tuh kadang-kadang suka itu punya makanan mbaknya disuapin, kadang-kadang suka dicium gitu. Gimana pun juga kan saudara kan cuman ini dua. Jadi kalau yang satu nggak dikasih tahu nanti kasihan. Ya. Sore ini saya mau masak sayur sak sama goreng tempe, terus sama sambal. Masak kan keluarga sini kan suka pedes gitu. Misalnya minumannya apa? Itu jeruk sama selasi. Oh, terus mas. Pakai es, nanti kalau kamu yang selera sih yang
ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama merawat Tasya selama 14 tahun ini? Ya berkesannya itu ya gimana ya, kalau saya sih nggak, biasa aja lah, saya sehari-hari kan, jadi nggak ada istilah berkesan dan tidak, itu nggak ada. Yang ada menghadapi sehari-hari seperti ini ya udah. Sedihnya tuh, sukanya tuh apa ya, kalau tidur dia masih, kalau nggak sama saya dia nggak mau tidur, jadi harus sama saya. Sedihnya tuh kalau pas dia sakit, dia sendiri yang ngerasain. Masalahnya apa, dia kan nggak bisa mengutarakan, Bu sakit ini, jadi dia sendiri yang ngerasain. Jadi cuman kalau saya kan cuman nganunya kan, kalau panas cuman bisanya saya obatin. Cuman kadang-kadang kalau nggak sabarnya tuh dia tuh gimana ya, mau apa kitanya nggak ngerti maunya, jadi dianya tuh cuman bisanya nangis. Kalau kitanya nggak ngerti apa yang dia mau, dianya cuman ngamuk, apa barang apa dibuang gitu. Apa harapan Ibu untuk Tasya ke depannya? Harapan sih ya tiap malam sih kalau dia tidur tuh cuman berdoa, ya semoga Allah tuh memberi keajaiban lah supaya dia itu bisa mandiri lah, paling tidak kalau ke belakang bisa mandiri sendiri gitu loh. Takutnya kan kalau seandainya saya nggak panjang umur, paling tidak dia bisa mandiri gitu lah. Jadi harus berbesar hati, karena Allah tuh tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Jadi orang tua yang mempunyai anak disabilitas itu adalah orang tua yang pilihan, itu orang-orang pilihan lah. Allah sudah tahu kesabaran hambanya. Oh ini saya beri cobaan punya anak, mengasuh anak seperti ini gimana gitu. Percaya kalau Allah tuh nggak akan memberikan cobaan di luar batas. Jadi bagi orang tua yang punya anak disabilitas, tetap sayangi anak itu. Bagaimanapun juga, kalau bukan kita, mau siapa lagi? Jadi ciri-ciri autism yang paling menonjol yang pertama adalah adanya gangguan pada kemampuan komunikasi sosial dan interaksi sosial. Komunikasi sosial adalah gangguan misalnya keterlambatan berbicara gitu ya, atau keterlambatan dan kesulitan dalam melakukan komunikasi secara timbal balik dua arah. Biasanya anak-anak ini mampu untuk menghafal misalnya lagu-lagu atau iklan-iklan begitu ya. Tapi pada saat diajak untuk berkomunikasi, dia akan kesulitan. Kendala yang selanjutnya, atau ciri yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Anak-anak dengan gangguan autism itu mengalami kendala dalam melakukan interaksi dengan teman-teman sebayanya, sehingga terkadang terkesan menarik diri dari lingkungan. Nah,
ciri yang selanjutnya adalah adanya perilaku yang bersifat aktif tetapi janggal atau active but odd. Terkadang anak-anak dengan gangguan autism ini melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang kurang sesuai dengan konteks situasi yang ada. Misalnya tiba-tiba meloncat-loncat, ya, atau untuk adik Tasya ini misalnya tiba-tiba mengajak bersalaman secara berulang-ulang atau menepuk-nepuk meja secara berulang-ulang, seperti itu. Baik, apa yang kemudian harus dilakukan pada saat orang tua sudah mengenali ciri-ciri yang dialami oleh anak? Penanganan yang dilakukan adalah yang pertama adalah dengan memeriksakan dengan segera pada ahli-ahli kesehatan. Contohnya adalah dokter maupun psikolog. Penanganan yang dilakukan ini sebaiknya dilakukan sejak usia yang dini, idealnya adalah di bawah usia 5 tahun. Namun, apabila terdeteksi lebih dari usia 5 tahun atau lebih dari usia 3 tahun, maka tetap bisa dilakukan penanganan karena tidak ada kata terlambat dalam melakukan penanganan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu, anak-anak ini juga perlu untuk dilibatkan dalam keseharian di rumah misalnya atau di sekolah misalnya, karena anak-anak ini juga unggul dalam memahami dan mengamati adanya pola atau rutinitas kebiasaan yang dilakukan. Yang paling penting yang perlu saya garis bawahi adalah ada proses yang sifatnya bertahap dan berkelanjutan, dan sangat-sangat dibutuhkan keuletan dan ketelatenan dalam melakukan penanganan terhadap anak dengan gangguan autism. Adanya kerjasama antar berbagai macam pihak, misalnya keluarga, instansi kesehatan terkait, instansi pemerintah terkait, maupun instansi pendidikan terkait. Hal ini akan sangat-sangat membantu anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan autism, untuk bisa mencapai potensi yang optimal. Karena kepedulian kita adalah cahaya untuk mereka.